Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Bicara fighter MMA Indonesia, maka tak ada yang lebih hebat rasanya dibanding Eko Roni Saputra saat ini. Bagaimana tidak, pencapaiannya di dunia MMA adalah yang tertinggi saat ini. Tak terbantahkan jika Eko Roni ialah fighter Indonesia dengan kemampuan paling hebat saat ini. Skill dan tekniknya amat sangat lengkap serta tajam dan mematikan. Penampilannya di One Championship sangat ganas memangsa lawan-lawannya. Ia menghabisi semua lawannya dengan finish di ronde ke-1, 2 dengan KO dan 5 dengan kuncian. Artinya tak ada satupun lawannya yang mampu bertahan lebih dari 5 menit saat bertarung dengan Eko Roni Saputra. Dan yang membuatnya spesial ialah karena rekor 100% finish di ronde ke-1-nya ini ia lakukan di kompetisi level tertinggi di dunia setelah UFC. Ya, One FC adalah promotor MMA terbesar kedua di dunia saat ini setelah UFC. Mereka berhasil menyalip Bellator di tahun 2022 kemarin. Eko mengalahkan dengan mudah petarung-petarung level dunia. Ia selalu dominan dan terlihat berada beberapa level di atas mereka. Tak pernah kita melihat fighter Indonesia lainnya yang mempunyai penampilan seganas dan sespektakuler Eko Roni Saputra. Maka sangat pantas rasanya jika dikatakan Eko Roni Saputra adalah petarung MMA terbaik yang Indonesia miliki saat ini. Eko memang pernah kalah saat debutnya di One FC oleh Nico Su. Namun ia tidak dikalahkan. Ia kalah oleh keputusan konyol dokter yang memaksa menghentikan pertarungan karena pelipis Eko sedikit robek. Padahal Eko Roni jauh dari kata kalah, apalagi menyerah. Ia sangat segar dan bugar, peluang menangnya pun amat sangat besar. Tapi sudahlah, kekalahan seperti ini bisa kita abaikan karena Eko sama sekali tidak kalah. Namun juga belum menang, maka seharusnya akan lebih fair jika pertarungan ini dikatakan no contest. Namun setelah debutnya itu, Eko Roni membuktikan jika dirinya bukanlah fighter sembarangan. Eko terbang jauh menghabisi 7 lawan berikutnya dengan 100% finish di ronde ke-1. Eko besar dan lahir di kota Samarinda. Hidupnya sangat sederhana. Orang tuanya berjualan ikan di pasar, sebuah kehidupan yang sangat mewakili keadaan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun darah petarungnya sudah mengalir deras dalam tubuh Eko. Karena ayahnya juga seorang pelatih tinju, ia berlatih tinju sejak umur 5 tahun hingga umur 13 tahun. Dan di umur 13 tahun, ayahnya justru mengalihkan Eko ke gulat karena ada peluang yang lebih besar di gulat. Sejak itulah Eko berlatih gulat dan benar saja karirnya di gulat berbuah manis. Eko mewakili Indonesia di SEA Games 2009 dan 2013 dan meraih 1 medali perak dan 1 perunggu. Ia juga sempat mewakili Indonesia di Asian Games. Dan di tahun 2018, Eko pun mulai bergabung dengan Envelope MMA milik Chatri Sitiaktong. Akademi pelatihan MMA dan manajemen MMA terbesar di Asia yang menaungi banyak sekali fighter MMA dunia seperti Demetrius Johnson, Rafael Dos Anjos, Shinya Aoki, Angela Lee, dan lain-lain. Dan dengan basic tinju dan gulat yang sudah ia kuasai, hanya butuh 1 tahun kurang untuk Eko berlatih MMA. Berlatih di 2018, pada Oktober 2019 ia sudah memulai debutnya di One FC. Eko terus menunjukkan kemampuan yang luar biasa di setiap pertarungannya. Kemajuannya sangat pesat dan yang membuatnya begitu berbahaya ialah kemampuannya bertarung di area manapun. Skillnya sangat komplit dan bukan sekedar komplit namun juga semua senjatanya itu sangat tajam dan mematikan. Di pertarungan stand up, strikingnya sangat efektif, taktis, eksplosif, dan cukup cepat. Ditambah power pukulan mematikan membuatnya sangat berbahaya bagi siapapun.
Eko termasuk striker dengan kemampuan one punch knockout artis. Powernya sangat cukup untuk menidurkan siapapun di kelas Flyweight 1 FC. Dan bicara ground fight, apalagi skill dan tekniknya lebih advance lagi. Fight IQ, insting, dan determinasinya membuatnya amat sangat berbahaya di ground. Eko bisa dengan cepat mendominasi posisinya di ground untuk melakukan kuncian secepat mungkin. Dengan kemampuan grapplingnya di ground, Eko selalu bisa menemukan celah untuk mengunci dan menghabisi lawan-lawannya. Satu hal yang menonjol dari Eko Roni Saputra ialah efektivitasnya. Cara bertarungnya begitu efektif. Ia tak suka melakukan hal-hal yang tidak perlu, apalagi untuk sekedar gaya-gayaan. Ia hanya akan melakukan hal yang ia anggap perlu lakukan, dan seiring berjalannya pertarungan, Eko selalu tidak ragu untuk mengeksekusi apapun yang ada di benaknya. Skill, teknik, pengalaman berkompetisi, dan persiapan yang matang membuat kepercayaan dirinya sangat baik. Mental bertarung Eko sudah sangat matang dan memang saatnya ia menaiki level selanjutnya dalam karirnya. Dan Sabtu tanggal 25 ini ia akan menghadapi ranking 3 top contender Flyweight 1 FC, Danny Kingad. Fighter asal Filipina ini menduduki ranking 3 top contender di divisi Demetrius Johnson ini. Kemampuannya sama hebatnya, striking, wrestling, grappling ia kuasai dengan baik dan selalu bisa ia padu-padankan untuk meraih kemenangannya. Rekornya di One FC saat ini 8-3 dan terakhir ia kalah oleh Kairat Akhmedov. Ia juga kalah dari Demetrius Johnson dan Adriano Moraes. Meski sama-sama petarung komplit, namun bedanya dengan Eko, Kingad tak semematikan Eko. 7 dari 8 kemenangannya di One FC ia raih dari keputusan juri. Ia memang hebat di semua area, namun selalu kesulitan menghabisi lawannya. Namun sebaliknya, ia juga sangat sulit dihabisi. Daya tahannya luar biasa, hanya satu orang yang pernah menghabisinya, yaitu Adriano Moraes dengan kuncian. Eko tentu berpeluang lebih besar karena mempunyai kemampuan untuk menghabisi Kingad dengan cara apapun dan di area manapun. Namun, mampukah Eko melakukannya pada Kingad yang dikenal sangat liat dan sulit dihabisi? Karena jika tidak, ia akan dipaksa menyerahkan hasil pertarungan pada penilaian juri, yang mana Kingad sangat diunggulkan dalam hal ini, karena hampir semua kemenangannya diberikan oleh juri. Namun jika dilihat lagi dari berbagai hal dan sudut pandang manapun, rasanya Eko Roni Saputra jauh lebih berpeluang. Akankah Eko mampu meneruskan rekor finish 100%-nya? Mampukah ia menjadi fighter Indonesia pertama yang masuk dalam top 5 contender One FC? Dan tentu saja setelah berada di top 5, Eko berkesempatan meraih title shot melawan Demetrius Johnson. Inilah pertarungan MMA terbesar dalam sejarah MMA Indonesia. Pertarungan yang akan sangat monumental. Jangan sampai ketinggalan, dukung dan saksikan Eko Roni Saputra versus Danny Kingad mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clever Sport yang baru yang akan mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.